حي على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وحده والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para bapak ibu hadirin jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada pertemuan yang lewat kita sudah membahas beberapa poin tentang udzur-udzur syar'i yang menyebabkan seseorang tidak berpuasa. Kita ulang, yang pertama haid dan nifas. Yang kedua adalah musafir. Yang ketiga sakit tetapi ada harapan sembuh. Nah, itu penyebab udzur dia tidak berpuasa. Sakit tapi ada harapan sembuh. Nah, untuk yang sakit ada harapan sembuh ini Bapak Ibu, kalau seseorang kemudian sakit, atau katakanlah kita pernah pada Ramadan yang kemarin sakit, maka kemudian tinggallah mungkin puasa kita 3 hari atau berapa hari, atau musafir misalnya, tauhid dan nifas, maka sekarang kan kita sudah sehat, maka kemudian kita lambat-lambatkan, kita lama-lamakan untuk mengkodo puasa kita sampai nanti ketemu puasa yang akan datang besok. Kan sudah masuk satu puasa lagi tuh, maka dia wajib mengkodo puasanya, tapi bukan 2 kali lipat. Nah, ini ada juga anggapan di masyarakat itu 2 kali lipat. Enggak. Kalau 3 puasanya yang kemarin tinggal tetap 3 juga. Cuman karena dia melambat-lambatkan puasanya itu untuk dikodo padahal dia mampu, maka ada kewajiban yang lain bagi dia. Apa itu? Fidyah. Jadi 2, kodo plus fidyah. Nah, itu dia. Itu sakit yang ada harapan sembuh. Yang berikutnya adalah penyebab udzur syar'i yang menyebabkan seorang tidak berpuasa adalah sakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, kan ada orang yang sakit tuh lama, sudah bertahun-tahun dia sakit. Orang-orang tua sakit di kamar hanya tidur sendiri saja, tak ada harapan untuk sembuh. Maka orang yang seperti ini seperti apa? Mari kita lihat pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang kemudian dikutip dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab halaman 311 jilid yang ke-7 ini. Qala Syafi'i wal ashab, Imam Syafi'i dan kemudian para ulama-ulama yang mengaitkan tentang itu. Apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yakni berikutnya ini adalah wal marid alladzi la yurja bara'uhu la shaumu alaihi. Orang yang sakit alladzi la yurja bara'uhu, dan kemudian sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh. Tidak ada harapan untuk sembuh, maka kemudian la shaumu alaihima, maka tidak ada kewajiban berpuasa baginya. Jadi kalau ada tetangga atau orang tua kita yang sudah lama sakit dan ada kemudian tidak ada harapan untuk sembuh, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan puasa. Kemudian wa yalzamuha al-qadha, ya, wa yalzamuha al-fidyah, maaf, dan kemudian ada kewajiban bagi dia untuk membayarkan fidyah. Jadi kalau kemudian 30 hari dia tidak puasa, tak sanggup puasa, berarti
kemudian dia wajib membayar fidyah. Membayar fidyah, maka kemudian berapa ukuran fidyahnya? Yakni 1 mud 1 hari, ya. Maka dia membayar 1 mud 1 hari. Kalau 30 berarti 30 mud. Nah, ini dia untuk sakit yang kemudian tidak ada harapan untuk sembuh. Yang kedua adalah apa? Yang berikutnya adalah seseorang orang tua yang tua renta, yang kemudian dia tidak mampu untuk berpuasa. Nah, ini juga penyebab udzur syar'i untuk apa? Dia tidak melaksanakan puasa. Orang tua yang sudah tua renta, lalu kemudian dia tidak sanggup berpuasa. Kenapa kita katakan dia tidak sanggup untuk berpuasa? Karena ada orang tua juga yang dia masih sanggup berpuasa. Udah umur 70 tahun, masih sanggup dia berpuasa. Tapi ada orang yang sudah 65 tahun, 68 tahun, dia sudah tidak sanggup puasa. Kalau seandainya dia berpuasa, berbahaya bagi kesehatan dia. Bahkan mungkin bisa dia tumbang, bisa dia sakit dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau orang tua yang kemudian masih ada kesanggupan dia berpuasa, maka dia berpuasa. Tapi kalau tidak ada kesanggupan, nah ini kita lihat. Far'un. Fi madzahibil ulama bisyaikhil ajiz anis shaum. Ini yang membahas, yakni para ulama menjelaskan bahwa asy-syaikh al-ajiz, yaitu orang tua yang sudah tua renta, yakni disebutkan dzakarna anna madzahabana annahu la shaumu alaihi. Disebutkan dalam pendapat ulama ini bahwasanya tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan puasa, wa yalzamuhu al-fidyatu 'alal ashah, tetapi dia diwajibkan untuk membayar fidyah, dan itulah pendapat yang ashah. Pendapat yang ashah itu apa? Pendapat yang sahih. Jadi nanti kalau kita mendengarkan istilah-istilah ashah, nah itu pendapat yang sahih, pendapat yang kemudian dipakai oleh ulama. Kemudian wahia mud min ta'amin an kulli yaumin. Berapa? Dia memberikan 1 mud setiap hari. 1 mud itu berapa? Itu yang kita sudah jelaskan kemarin. 1 mud itu kalau ukuran 3 kilo, maka itu sudah cukup untuk 4 hari puasa untuk mengkodonya. Nah, kalikan sendirilah Bapak Ibu. Dengan apa yang paling tepat? Tentu dengan makanan pokok, ya. Jadi membayar fidyah itu yang paling tepat menurut hemat kita dengan makanan pokok. Jangan dengan nasi bungkus, karena nanti kalau dia tidak mau makan, maka kemudian tentu rusaklah nasi itu, basilah nasi tersebut. Maka kemudian 1 mud 1 hari, ukuran makanan pokok. Nah, makanan pokok di mana? Makanan pokok di daerah kita. Kalau kita di sini beras, nggak usah kurma Pak, walaupun dibolehkan, karena makanan pokok kita Indonesia ini kebanyakan bukan itu, justru apa? Beras. Jadi Bapak Ibu, sudah beberapa yang kita sebutkan. Nah, kemudian nanti yang terakhir ini adalah wanita hamil. Tapi ini agak panjang pembahasannya, kita cukupkan sampai di sini karena agak jelemit dia tentang banyak pokok-pokoknya tentang wanita hamil ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan, tambahan 2 yang sudah kita sebutkan dari pertemuan yang lewat. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.